Bayangin, kalau kamu mabukan dan dipaksa lewat jalan penuh tikungan, gimana rasanya? Nah, kali ini aku bakalan ajak kamu ke jalanan yang punya 44 tikungan. Ya, tikungannya ada 44. Nah, ini kita baru saja melewati tikungan nomor 44. Kalau dari arah kita, itu tadi adalah tikungan pertama. Oke guys, sekarang kita lagi melintasi Kelok 44, jalan yang menghubungkan kota Bukit Tinggi ke Danau Maninjau. Yuk, kita simak seberapa ekstrimnya jalur ini. Jangan lupa siapkan antimu kalau dirasa mulai mabuk ya. Kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Kelok 44 adalah jalan legendaris yang menghubungkan Bukit Tinggi dengan Danau Maninjau, tepatnya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jalan ini dibangun pada masa kolonial Belanda sekitar awal abad ke-20. Waktu itu, Belanda butuh jalur transportasi untuk menghubungkan daerah pegunungan atau Bukit Tinggi dengan pesisir barat dan juga kawasan Danau Maninjau. Karena kondisi geografisnya berupa bukit terjal yang langsung menghadap kaldera danau, mereka bikin jalan berliku-liku menuruni tebing. Supaya kendaraan bisa lewat tanpa harus nyungsep, jalannya dibuat berbelok-belok tajam. Total ada 44 tikungan. Makanya namanya jadi Kelok 44. Bisa dibilang ini salah satu mahakarya teknik sipil zaman kolonial, karena dibuat dengan tenaga terbatas, tapi hasilnya masih kokoh dipakai sampai sekarang. Panjang total ruas jalan Kelok 44 sekitar 10 km, lebih tepatnya plus minus 9,5 km, dengan ketinggian dari puncak ke dasar sekitar 1.500 meter, atau 500 meter DPL. Jadi bayangin, dalam jarak segitu harus turun 1 km lebih. Maka dibikinlah 44 tikungan biar kendaraan bisa turun dengan aman. Kalau ditarik lurus, jaraknya mungkin nggak jauh, tapi karena medan terjal, jalannya jadi zigzag kayak ular naga tidur di perbukitan. Kelok 44 ini berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tepatnya di jalur yang menghubungkan Bukit Tinggi dengan Danau Maninjau. Jalurnya menuruni perbukitan curam di kawasan Nagari Matur sampai ke Danau Maninjau. Jadi, kalau kamu dari Bukit Tinggi mau ke tepi Danau Maninjau, pasti bakal melewati jalan legendaris ini. Apa yang menarik di sekitar Kelok 44? Yang pertama, pemandangan Danau Maninjau. Dari beberapa titik Kelok, kamu bisa lihat Danau Maninjau membentang biru di bawah sana. Kalau cuaca cerah, view-nya luar biasa indah, apalagi pas sunrise atau sunset. Nomor 2, spot foto dan panorama. Banyak spot di tepi jalan yang sering dipakai untuk berhenti sebentar, foto-foto, atau sekedar menikmati angin segar. Ada juga gardu pandang sederhana yang bisa jadi tempat istirahat. Berikutnya, warung dan kopi pinggir jalan. Di beberapa kelok ada warung kecil, ngopi sambil makan gorengan di ketinggian dengan view danau, rasanya beda banget. Ini pengalaman sederhana tapi memorable. Puncak Lawang masih di wilayah Agam, dekat dengan Kelok 44. Spot populer untuk menikmati Danau Maninjau dari atas. Di sini juga ada aktivitas para layang yang terkenal. Kalau lagi ada event, kamu bisa lihat puluhan para layang warna-warni berterbangan di langit. Museum Buya Hamka, Sungai Batang. Letaknya di tepi Danau Maninjau, gak jauh dari ujung bawah Kelok 44. Ini rumah kelahiran Buya Hamka, ulama dan sastrawan besar Indonesia. Di dalamnya ada koleksi buku, foto, dan sejarah hidup beliau. Desa dan kehidupan lokal. Sepanjang jalur, kamu bisa lihat kampung-kampung tradisional Minangkabau dengan rumah gadang, sawah bertingkat, sampai anak-anak main di tepi jalan. Suasana khas pedesaan Minang yang ramah banget.
Pantai Tiku sedikit lebih jauh ke pesisir barat Agam. Kalau kamu teruskan perjalanan dari Danau Maninjau ke pesisir barat, bisa sampai ke Pantai Tiku yang terkenal dengan sunsetnya. Kalau kamu mau ke Kelok 44, ada beberapa jalur yang bisa dipilih, tergantung kamu start dari mana. Kalau dari Bukit Tinggi, gampang banget, cuma 23 km atau kurang dari 1 jam perjalanan. Kamu tinggal ambil jalur ke arah Lubuk Basung, lewat daerah Matur, nah dari situlah Kelok 44 dimulai. Kalau dari Padang, jalurnya agak panjang, sekitar 95 km, 3 jam perjalanan. Tapi bonusnya kamu bisa sekalian lewat pesisir barat, mampir ke Pantai Tiku dulu sebelum naik ke Danau Maninjau. Kalau baru landing di Bandara Internasional Minangkabau, bisa langsung ambil jalur Padang Bukit Tinggi Matur Kelok 44. Perjalanan sekitar 3,5 jam. Lumayan, bisa sambil kulineran sate Padang dulu di jalan. Dan kalau dari arah Tanah Datar atau Pagaruyung, jalurnya lewat Batu Sangkar, Baso, terus tembus ke Bukit Tinggi, baru lanjut ke Matur. Cocok banget buat kamu yang pengen sekalian mampir ke Istana Basa Pagaruyung dulu. Jadi intinya jalur paling populer ke Kelok 44 adalah dari Bukit Tinggi. Deket, cepet, dan sepanjang jalan penuh pemandangan yang bikin perjalananmu nggak bakal ngebosenin. Buat kamu yang baru pertama kali lewat sini, ada beberapa tips biar perjalanan aman sekaligus seru. Pertama, pastikan rem kendaraanmu dalam kondisi prima, karena jalannya menurun curam dengan tikungan tajam. Jadi tidak nekat kalau kondisi kendaraan lagi tidak oke. Kedua, pakai gigi rendah. Kalau bawa mobil manual, pakai gigi 1 atau 2. Kalau motor, jangan terlalu ngebut. Ingat, lebih baik pelan asal selamat. Ketiga, hati-hati kalau ketemu bus atau truk besar. Kadang mereka butuh ruang lebih buat belok. Jadi lebih baik mengalah dan kasih jalan. Keempat, boleh banget berhenti buat foto-foto, tapi pilih spot yang aman ya, jangan di tikungan tajam. Banyak warung kecil di pinggir jalan yang sekaligus jadi tempat istirahat dan ngopi. Dan terakhir, kalau bisa pilih waktu perjalanan pagi atau sore hari. Selain udaranya adem, pemandangan Danau Maninjau dari atas juga lebih dramatis. Sunset di sini sih juara banget. Jadi ingat, Kelok 44 itu bukan cuma jalan, tapi juga pengalaman. Tikungan-tikungan curamnya justru bikin kita lebih menghargai setiap langkah, setiap momen, sampai akhirnya kita tiba di tujuan.
Dan akhirnya perjalanan kita di Kelok 44 hari ini sampai juga di tepi Danau Maninjau. Dari atas kita sudah lihat jalannya yang legendaris, tikungan demi tikungan sampai akhirnya bisa menikmati indahnya danau yang penuh cerita. Yang bikin seru bukan cuma pemandangan, tapi juga pengalaman berhenti di spot-spot kecil, ngopi sambil ngobrol sama warga, sampai menikmati suasana kampung Minang yang ramah banget. Buat aku, Kelok 44 ini bukan sekedar jalan berliku. Dia adalah bagian dari perjalanan, bagian dari cerita. Tikungan-tikungan curamnya justru bikin kita lebih menghargai setiap langkah, setiap momen sampai akhirnya kita tiba di tujuan. Kalau kamu lagi ke Sumatera Barat, jangan lupa masukkan Kelok 44 dan Danau Maninjau ke dalam daftar wajib kunjungan. Percaya deh, perjalanan ini bakal ngasih kamu pengalaman yang nggak bisa dilupain. Terima kasih sudah ikut nemenin aku jalan-jalan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Salam dari Kelok 44 Sumatera Barat.